Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Levotech. Di video kali ini saya bakal nunjukin setup PC atau personal komputer yang saya gunakan sehari-hari, baik itu untuk kerja, main game, belajar, sampai kegiatan YouTube seperti sekarang ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya mau ngasih pendahuluan dulu ya sedikit kenapa penting bagi kita untuk memiliki sebuah komputer atau laptop pribadi di tahun 2022 ini. Alasannya sederhana, yaitu karena sekarang ini teknologi sedang maju secara pesat dan itu menyebabkan ada banyak sekali peluang yang baru yang bisa kita dapatkan dengan kita memiliki sebuah komputer atau laptop pribadi. Contohnya, satu, kita bisa lebih mudah untuk mengasah skill atau mempelajari sesuatu yang baru dengan kita memiliki sebuah komputer. Kita bisa mengasah kemampuan dasar kita seperti contohnya mengasah kemampuan desain, menulis, membuat website, belajar bahasa, dan masih banyak lagi. Tapi memang hal itu juga bisa dilakukan dari HP, hanya saja rasanya akan jauh berbeda ketika kita bekerja dengan menggunakan komputer. Jadi sebaiknya kita memang memiliki sebuah perangkat komputer yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Lalu yang kedua yaitu peluang bekerja secara online. Seperti contohnya menjadi freelancer pengolah dokumen kata atau data, pengisi suara, desain logo, membuat website, bikin undangan online, jadi admin toko online, dan masih banyak lagi yang nggak bisa saya sebutin semuanya satu persatu karena sekarang kita akan masuk ke pembahasannya. Jadi berapa sih total uang yang kita butuhkan untuk mendapatkan satu set komputer yang baru? Jawabannya itu relatif ya. Untuk satu set komputer yang baru di tahun 2022 ini kita bisa dapatin dengan harga dimulai dari 3 jutaan aja. Itu untuk yang kondisinya all new, bukan yang second, kecuali untuk monitornya. Dan berapa sih total pengeluaran saya untuk PC yang ada di sebelah saya ini? Untuk PC yang ada di sebelah saya ini, untuk satu setnya itu masih kurang dari 5 juta. Dan untuk detail lebih lengkapnya nanti akan saya tunjukin. Dan semua yang ada di samping saya ini, semuanya dalam kondisi baru. Semuanya segel, buka bungkus, kecuali untuk monitornya yang saya beli dalam kondisi second dengan harga 760.000 aja di Shopee. Oke, sekarang saya akan bedah komponen apa aja yang saya gunakan di dalam komputer saya ini. Yang pertama, prosesor. Prosesor yang saya gunakan di sini adalah prosesor AMD A8 7680. Berikut ini adalah hasil tes benchmarknya dari Cinebench R15. Untuk OpenGL dasarnya adalah 35,77 fps, sedangkan untuk kondisi terbaiknya ada di angka 38,68 fps. Itu untuk kondisi OpenGL yang terbaik dari prosesor ini. Dan untuk rendering prosesornya nilainya standar aja, untuk dasar dan maksimalnya itu juga nggak beda jauh. Dasarnya 292, sedangkan maksimalnya adalah 298. Dan berikut ini adalah hasil tes benchmark dari Cinebench R20. Angkanya berada di angka 675 PTS. Buat yang udah kenal prosesor AMD A8 series, pasti tahu kalau prosesor A8 ini bukanlah prosesor AMD A8 yang terbaik. Karena prosesor A8 yang terbaik masih ditempati dari prosesor A8 9600 yang udah DDR4. Sedangkan yang saya gunakan ini motherboardnya masih DDR3. Jadi anggap aja saya itu sebelumnya salah beri prosesor. Tapi intinya prosesor A8 itu mau seri berapapun dia masih tetap menjadi juaranya kaum hemat dan solusi dari tingginya harga PGA. Karena dengan harga yang 600 ribuan aja, kita udah bisa dapatin prosesor quad-core ditambah dengan 6 core grafis Radeon R7. Jadi istilahnya tuh dengan kita beli prosesor AMD A8 series, kita udah beli sama PGA-nya juga. Atau lebih tepatnya, kita beli PGA R7 yang berbentuk prosesor. Tapi jujur ya, daripada ikutin versi yang saya gunakan saat ini, yaitu A8 7680, akan lebih baik kalau kalian langsung beli yang A8 9600. Karena prosesor itu memang lebih baik dan lebih mudah untuk di-upgrade. Karena motherboardnya juga udah AM4 atau motherboard yang sama dengan motherboard prosesor AMD Ryzen. Sedangkan untuk harga prosesornya juga itu nggak beda jauh. Kalian bisa bandingin sendiri harganya dari screenshot ini. Ini adalah screenshot yang saya ambil dari toko yang sama, yaitu Enter Computer, salah satu toko komputer legend di Mall Mangga 2. Ngomong-ngomong tentang prosesor A8 7680, rasanya nggak adil kalau kita hanya ngomongin sisi plusnya aja. Karena setiap barang itu punya sisi plus dan minus, begitu juga dengan prosesor ini. Minusnya yang pertama adalah kondisi suhu panas yang berlebih atau overheat. Saat menggunakan heatsink fan bawaan prosesornya, maka kondisi suhu normalnya adalah 70 sampai dengan 89 derajat Celcius. Dan untuk kondisi paling stresnya itu bisa berada di atas angka 105 derajat Celcius yang menyebabkan komputer kita bisa tiba-tiba mati. Dan solusi masalah ini cuma satu, yaitu beli CPU cooler aftermarket. Jadi otomatis ya, kalau kita beli prosesor ini, maka kita juga harus tambah uang lagi untuk beli CPU coolernya.
Tapi sebenarnya hal itu juga bukan sepenuhnya sisi minus sih, karena CPU cooler aftermarket itu memang didesain lebih unggul dan lebih keren dari heatsink fan bawaan prosesor. Jadi menurut saya, CPU cooler itu memanglah salah satu barang yang memang wajib untuk kita beli mau apapun jenis prosesor kita. Ngomong-ngomong tentang CPU cooler, saya ada 2 rekomendasi CPU cooler. Yang pertama mereknya Jonesbo. Untuk serinya kalian bisa pakai yang CR1200 atau yang di atasnya. Dan yang kedua adalah PC Cooler GIX4S. Ini adalah CPU cooler yang saya gunakan saat ini. Berikut ini adalah kondisi suhunya dalam keadaan idle. Sedangkan untuk suhu stresnya, kalian cukup lihat aja saat saya review performanya untuk gaming. Lalu untuk minus yang kedua adalah prosesor ini sangat tidak direkomendasikan untuk di-upgrade PGA lagi. Kenapa? Karena prosesor ini udah dibekali dengan 6 core grafis Radeon R7. Sedangkan untuk prosesor intinya itu hanya 4 core aja. Jadi prosesor ini memang didesain dengan PGA, jadi mending jangan ditambah lagi dengan PGA eksternal. Atau kasihan sama integrated GPU Radeon R7-nya yang jadi nggak kepake. Jadi kalau sebenarnya kalian mampu untuk beli PGA yang saat ini harganya lagi pada tinggi, sebaiknya jangan beli prosesor ini. Karena nanti kasihan sama Radeon R7-nya yang jadi nggak guna. Dan itu juga berlaku untuk kalian yang udah punya PGA eksternal, jadi saya saranin untuk beli prosesor yang lain. Misalnya kalau dia prosesornya AMD, silahkan beli AMD FX, Athlon, atau Ryzen. 3 jenis prosesor yang saya sebutin itu memanglah jenis prosesor yang benar-benar pure prosesor. Dan semuanya tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan dan kemampuannya. Dan minus yang ketiga dari prosesor AMD A8 7680 ini adalah susah untuk dicarikan RAM yang cocok sama dia. Saya udah beli 4 RAM dan udah rusak 2 RAM, dan itu hanya dalam waktu 1 bulan aja. Sampai akhirnya saya udah males untuk ngurus returnya lagi dan RAM-nya jadi nggak kepake seperti ini. Jadi permasalahan RAM ini juga menjadi alasan saya kenapa kalian sebaiknya beli yang seri A8 9600 yang DDR4 aja. Karena yang 9600 itu beli RAM-nya nggak sesusah ini yang masih DDR3. Jadi minus dari prosesor ini hanya 3 itu aja. 1 panas, 2 nggak direkomendasikan untuk upgrade PGA lagi, dan 3 RAM-nya suka nggak cocok. Sedangkan untuk sisi plusnya, 1 barangnya dalam kondisi masih segel, baru bukan second, 2 harganya lebih murah dari prosesor Intel yang setara dengan dia, yang padahal kondisinya juga udah second. 3 udah dilengkapi dengan integrated GPU yang udah lumayan baik, yang bisa bikin kita hemat uang kurang lebih 1 juta. Dan 4, kontrol audio prosesornya yang udah bagus, sampai akhirnya saya nggak perlu beli sound card lagi untuk mic saya. Oke, jadi segitu aja dulu pembahasan kita tentang prosesornya. Kalau ada pertanyaan lagi, silahkan ditulis aja di kolom komentar. Karena sekarang kita akan membahas komponen lain yang menjadikannya personal komputer yang utuh. Pertama, casing. Di sini casing yang saya pakai adalah casing yang murah dan minimalis, yaitu casing dari Alcatraz dan tipenya adalah Azura Neo One. Alasan saya beli casing ini adalah karena cuma dia yang ongkirnya pengertian. Di saat yang lain ongkirnya pada di atas 300.000, dia saya dapetin dengan harga 160.000 aja, dan itu untuk pengiriman non-kargo karena casingnya kecil dan ringan. Dan dulu casing ini saya beli dengan harga 275.000, udah bundle sama PSU. Tapi untuk PSU-nya itu nggak pernah saya pakai karena saya udah beli PSU yang lain dari Innovation yang 400 watt. Ngomong-ngomong tentang PSU Innovation, di sini ada hal penting yang perlu kita perhatikan dari PSU Innovation ini. Di sini Innovation mengklaim PSU-nya udah 80 plus bronze, tapi kenyataannya belum ada sertifikasi yang jelas dari PSU ini. Kita bisa cek keaslian sertifikat PSU-nya dari halaman clearresult.com/80plus, dan di sini nggak ada data dari PSU ini. Jadi sebenarnya apakah aman untuk menggunakan PSU ini? Sejauh yang saya pakai ini, PSU-nya aman-aman aja sih, dan teman saya malah ada yang udah pakai PSU-nya selama 3 tahun, dan masih normal-normal aja sampai sekarang ini. Oke, sekarang kita akan balik lagi untuk bahas casingnya. Casing yang saya pakai ini benar-benar casing yang minimalis. Di bagian depannya ada tombol power, kemudian 2 port USB 2.0, kemudian 1 audio jack untuk mic dan satunya lagi untuk headset, dan kemudian ada lampu LED untuk power dan hard disk, dan yang terakhir ada tombol restart. Sedangkan untuk bahannya, di bagian depan ini bahannya plastik. Casing ini bisa dibilang cukup kecil ya, tinggi keseluruhannya hanya 36 cm. Panjangnya 30 cm dan lebarnya hanya 17 cm. Casing ini hanya bisa dipakai untuk motherboard micro ATX, dan ini adalah penampakan dalamnya setelah saya isi. Maaf kalau kelihatan semeraut karena jujur aja casing ini memang agak sulit untuk menyesuaikan kabel-kabelnya. Dan di balik kecilnya casing ini, dia bisa menampung 2 fan intake 12 cm di bagian depan,
Satu fan X-House 9,2 cm di bagian belakang, dan satu lagi fan custom yang bisa intake atau X-House di bagian samping dengan ukuran 12 cm. Tapi kebanyakan orang suka pakai sisi fan samping ini untuk intake. Hanya saja kalau intake itu bisa berakibat komputer kita jadi lebih cepat berdebu dan kotor. Dan di sini karena saya pakainya CPU cooler badak 12 cm dari PC cooler, jadinya tempat ini nggak kepake karena udah mentok. Dan kemudian untuk penyimpanannya kita hanya bisa pakai 2 hard disk atau SSD aja dan dipasangnya di bawah ini. Jadi nggak ada tempat spesial untuk menampung tempat penyimpanannya karena casingnya memang sangat kecil. Setelah casing dan PSU, sekarang kita akan lanjut untuk bahas motherboardnya. Motherboard yang saya gunakan di sini dari ASRock, soketnya FM2 Plus, dan tipenya adalah FM2E68M strip DG3+. Selengkapnya tentang motherboard ini mungkin akan saya bahas di video yang lain, karena kalau semuanya terlalu detail di sini, takutnya nanti jadi durasi. Oke, sekarang keyboard. Keyboard yang saya gunakan di sini adalah keyboard yang murah meriah aja, tipenya NYK K02 dan harganya hanya 110.000 aja di Shopee. Keyboard ini beneran udah cukup nyaman untuk dipakai gaming dan nugas. Sedangkan untuk detail barang-barang yang lain, kalian bisa periksa catatan saya berikut ini. Link downloadnya ada saya pasang di deskripsi dan passwordnya adalah setup 2022. Huruf kapital semua. Oke, jadi untuk satu unit CPU ini kita butuh uangnya kurang lebih 3 juta. Sedangkan untuk satu set PC-nya itu adalah Rp4.273.469. Dan itu masih belum sama ongkirnya ya. Kalau mau coba hitung ongkirnya, silahkan coba ditambah aja dengan 1 juta. Walaupun sebenarnya nilainya masih lebih-lebih dikit. Nah, jadi dengan budget segitu, game apa aja yang bisa kita mainin? Pertama, kita akan langsung coba dari GTA 5 dengan tekstur high. Tanpa screen record di tempat sepi, FPS-nya bisa mencapai 40 FPS. Sedangkan di tempat yang padat, misalnya kota, masih dengan settingan sama yaitu high seperti ini, FPS-nya bisa drop dikit. FPS-nya bisa naik turun dari angka 30-an. Sedangkan dengan screen record masih dengan tekstur high, FPS-nya kurang lebih 20 plus seperti ini. Ini untuk settingan high ya. Kalau mau mainnya lebih lancar, silahkan diturunkan aja settingannya ke normal. Kemudian kita akan coba bermain game Mobile Legend. Bukan Mobile Legend ya, tapi Mobile Legend, yaitu Dota 2. Untuk settingan seperti ini, tanpa screen record, FPS-nya itu bisa di atas 40+, bahkan bisa 60-an. Dan kalau kita pakainya screen record, dengan settingan yang sama, FPS rata-ratanya adalah 30 FPS. Jadi untuk kedua game laris sepanjang masa ini masih bisa dibilang cukup playable lah. Dan sekarang kita akan coba untuk bermain game DMC5. Tapi untuk game DMC5 ini saya kurang tahu juga apakah ini masih bisa dibilang layak atau enggak untuk dimainkan karena semua settingannya saya set low. Dan resolusinya saya tetapin di 1366x768. Dan FPS-nya seperti ini. Tapi itu bisa dibilang cukup wajar ya, karena game ini dirilisnya bulan Maret tahun 2019 lalu. Jadi game ini lumayan menyiksa PGA, sedangkan prosesornya nggak terlalu kepake. Dan selanjutnya kita akan coba game tahun 2013, yaitu Metal Gear Rising. Untuk game Metal Gear Rising ini, dia bisa berjalan lancar tanpa ada sedikit pun masalah. Untuk semua settingannya saya set high, tapi anti-aliasingnya saya matiin, dan FPS limitnya ada di angka 59 FPS. Oke, jadi itu dia setup PC yang saya gunakan untuk tahun 2022 ini. Semoga dapat menjadi referensi, dan buat siapapun yang menonton video ini dan tertarik untuk merakit PC, saran dari saya itu cuma satu, yaitu jangan buru-buru mutusin beli barang yang belum Anda kenali sepenuhnya.
Jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari dan pastikan untuk lebih teliti lagi saat mencari referensi, terutama dari YouTube. Kalau di YouTube itu kita nggak bisa hanya nonton dari videonya aja, tapi juga harus baca deskripsinya. Sekian video dari saya kali ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.